Old Ma dan kakek buta segera mengejar nenek Si dengan kecepatan sangat tinggi hingga Kinmu dan naga kilin tidak mampu menyusul mereka. Kinmu hanya bisa terpaku melihat kekacauan di puncak gunung sambil khawatir karena dirinya kini sendirian di wilayah kuil Guntur Agung, tempat yang sebenarnya adalah markas musuh sekte iblis. Sementara itu Old Rulai yang baru saja bertemu putra mahkota akhirnya menerima kabar bahwa Li Tianxing telah lolos. Ia langsung sadar telah meremehkan kemampuan Li Tianxing. Old Rulai awalnya mengira Li Tianxing terlalu sombong untuk memakai teknik rayuan dan godaan, tetapi ternyata Li Tianxing tetap menggunakan cara tersebut untuk menghancurkan hati Buddha para biksu. Karena tidak mampu lagi menekan Li Tianxing, Old Rulai akhirnya memutuskan untuk membiarkan Kinmu meninggalkan gunung dengan aman. Kinmu meninggalkan kuil Guntur Agung bersama Evosin setelah semua kekacauan yang terjadi di sana. Karena Evosin menemani dirinya turun gunung, Kinmu memilih berjalan kaki dan tidak menaiki Dragon Kilin sebagai bentuk penghormatan. Dalam perjalanan, Evosin mengatakan bahwa sejak kedatangan Kinmu, banyak biksu di kuil mengalami perubahan besar. Ada yang mati, ada yang meninggalkan jalan Buddha dan kembali menjadi orang biasa. Meski begitu, Rulai tetap membiarkan Kinmu pergi dengan damai. Kinmu memuji kebesaran hati Rulai dan merasa kagum karena Rulai bersedia membantu nenek Si tanpa memandang permusuhan antara kuil Guntur Agung dan sekte iblis langit. Sepanjang perjalanan turun gunung, Evosin terus membaca kitab suci iblis langit pendidikan agung milik Kinmu. Semakin ia membaca, semakin ia merasa teknik dalam kitab itu sangat berbahaya dan penuh sifat iblis. Evosin mempertanyakan berbagai teknik dalam kitab tersebut. Kinmu lalu menjelaskan bahwa banyak teknik sekte iblis sebenarnya tidak sejahat yang dibayangkan orang. Mereka terus berjalan hingga tiba di kaki gunung pada malam hari. Langit sangat cerah karena wilayah sekitar kuil Guntur Agung tidak lagi tertutup awan gelap seperti Great Ruins. Kinmu melihat bulan sabit di langit sambil terus memikirkan banyak hal. Di gerbang gunung, mereka bertemu beberapa pengawal putra mahkota yang sedang menunggu di luar kuil. Mereka tidak bisa masuk karena bukan biksu. Evosin mengatakan ia masih ingin menyelesaikan membaca kitab Kinmu, sehingga ia memutuskan menemani Kinmu lebih jauh lagi. Ia juga membawa hewan spiritual milik kuil yang bisa bergerak secepat naga kilin. Kinmu hanya diam memperhatikan bulan di langit. Ia mengetahui sesuatu akan terjadi. Sementara itu para pengawal putra mahkota diam-diam mengenali Kinmu sebagai pemimpin sekte iblis yang dicari kerajaan. Mereka mulai berniat membunuhnya demi mendapatkan hadiah besar. Evosin akhirnya selesai membaca kitab suci iblis langit pendidikan agung dan mengembalikannya kepada Kinmu. Ia mengakui kitab itu benar-benar kitab iblis yang sangat mengerikan. Kinmu lalu bertanya mengapa Evosin terus melihat kitab itu walau tahu bahayanya. Evosin menjawab bahwa ia ingin memahami sifat iblis di dalamnya. Namun tepat pada saat itu, niat membunuh muncul dari para pengawal putra mahkota. Mereka menyerang Kinmu secara tiba-tiba. Evosin mencoba menghentikan mereka karena tidak ingin terjadi pembunuhan, tetapi semuanya sudah terlambat. Pertarungan langsung pecah di malam hari. Kinmu bergerak sangat cepat dan kejam. Dengan kemampuan pedangnya, ia membantai para pengawal satu persatu tanpa ampun. Darah memenuhi jalan pegunungan. Ia akhirnya sadar bahwa sifat iblis Kinmu memang sangat berat. Meski Kinmu terkadang tampak baik dan tenang, di dalam dirinya tersembunyi aura pembunuh yang sangat menakutkan. Pada akhirnya Evosin juga terkena serangan pedang. Sebilah pedang menusuk kepalanya dan memakukannya ke batu batas wilayah. Saat sekarat, ia masih mendengar orang-orang bersorak karena mengira pemimpin sekte iblis akhirnya mati. Kinmu terkejut melihat cahaya pedang tiba-tiba menembus kepala Evosin. Pedang itu sebenarnya ditujukan untuk membunuh pemimpin sekte iblis langit. Tetapi karena Kinmu menggunakan sutra Mahayana Rulai sementara Evosin memakai kitab iblis pendidikan agung, aura mereka tertukar. Dari kejauhan, para pengawal putra mahkota salah mengenali target dan malah membunuh Evosin. Evosin yang sudah terluka parah langsung tewas di dekat batu batas kuil Guntur Agung. Kinmu segera melompat ke atas naga kilin dan melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu, para pengawal putra mahkota baru menyadari bahwa orang yang mereka bunuh adalah Fozi dari kuil Guntur Agung. Mereka semua panik karena membunuh Fozi adalah dosa besar yang bisa membuat mereka dihukum mati. Salah satu pengawal kemudian mengusulkan untuk membakar mayat Evosin dan menuduh Kinmu sebagai pelakunya. Namun masalahnya, hewan roh penjaga kuil melihat semuanya. Karena takut rahasia mereka terbongkar, mereka memutuskan untuk membunuh hewan roh itu juga. Hewan roh tersebut akhirnya mengamuk.
Tubuh aslinya yang besar muncul dan langsung menyerang para pengawal putra mahkota. Walaupun tubuhnya dihujani pedang terbang, hewan itu tetap menyerbu dengan ganas. Tanduknya menembus tubuh beberapa pengawal dan menghancurkan mereka hingga mati di batu batas. Dalam waktu singkat, semua pengawal terbunuh oleh hewan roh tersebut. Setelah itu, hewan itu kembali berlari menuju kuil guntur agung dengan tubuh penuh luka. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.